Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'da fa ya rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan tafsir surah Thaha terakhir sampai pada ayat yang ke-39. Kita akan ulang kembali, refresh ingatan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan membahas dari cerita bagaimana Allah mengingatkan kembali kepada Musa tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Musa. Allah ingin mengulang kembali, mengingatkan kembali betapa besar nikmat yang Allah berikan kepadanya. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra, dan sungguh telah kami anugerahkan kepadamu Musa sekali lagi, artinya pada lain kesempatan yang lainnya, nikmat yang lainnya Allah berikan lebih daripada sekedar tongkat yang beliau miliki sebagai mukjizat kenabian, dan juga harapan beliau, keinginan beliau supaya saudaranya yaitu Harun diangkat menjadi juga seorang nabi. Kemudian Nabi Harun menjadi penguat dakwah Nabi Musa. Nikmat-nikmat Allah yang lainnya Allah sebutkan, id auhayna ila ummika ma yuha, manakala kami mengilhamkan kepada ibumu apa yang sudah diilhamkan. Kata wahyu di sini untuk manusia biasa tentu berbeda dengan wahyu yang didapati oleh para nabi dan utusan. Jadi di sini lebih kepada ilham, karena wahyu itu secara bahasa adalah as-sautul khafi, suara yang lirih. Jadi wahyu ini tidak didengar oleh orang lain. Ini khusus ketika Nabi menerima wahyu, beliau terdiam, tertunduk. Kadang keluar keringatnya. Yang sahabat yang lain tidak tahu. Ini hanya mereka tidak mendengar, artinya sahabat tahu ini jangan-jangan Nabi mendapatkan wahyu. Tapi ilham ini diberikan kepada makhluknya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan penyempurnaannya, ya, maka Allah memberikan ilham kepada setiap jiwa, fujuraha, perbuatan-perbuatan dosa, wa taqwaha, dan juga perbuatan takwa, artinya ketakwaan, maksiat dan perbuatan baik itu sudah Allah berikan ilham, pilihan kepada manusia. Tinggal manusianya untuk memilih. Dia mau memilih taat atau memilih maksiat. Yang di sini juga ibunda Nabi Musa yang bernama Yakubat atau Yukabat ini diberikan ilham. Kata para ulama, beliau bermimpi, ya, ada juga mendapatkan nasihat supaya apa? Anikdhifihi, supaya ikdhifi itu lontarkan, lemparkan, dia Musa yang waktu itu beliau masih kecil, masih bayi, fit tabut, di dalam sebuah peti. Jadi peti yang sangat rapat di sini, ya. Dan peti ini juga dalam riwayat yang lain matli itu berarti dicat menggunakan supaya salah satu fungsi dari cat itu untuk supaya merapatkan. Kalau sekarang itu no drop misalkan seperti itu, ya, ada cat namanya no drop dan yang lain sebagainya itu, ya, ini
Jadi ada apa namanya di sini bagian-bagian yang kena air itu tidak termasuk kemasukan air. Tentu ada juga bagian yang terbuka supaya apa? Bisa bernafas. Bagaimana kalau rapat semuanya? Kan nggak bisa bernafas. Jadi ini dalam riwayat, kalau kita pelajari riwayat yang lebih detail itu kemudian apa? Diberikan seperti apa ya? Semacam kayak cat seperti itu yang untuk memberikan kenyamanan dan juga rapatnya peti yang akan dilemparkan. Ya, at-tabut itu adalah peti. Faqdhi fihi, maka lemparkan. Kata para ulama, ada yang mengatakan dhamir kata ganti yang pertama hi itu adalah Nabi Musa supaya diletakkan ke dalam peti, dan yang kedua faqdhi fihi, lemparkan petinya. Tapi ada juga yang berpendapat itu semua dhamir kata ganti menuju kembali kepada Nabi Musa. Ya, apapun ini perbedaannya, pokoknya Nabi Musa, kita sepakat Nabi Musa itu dimasukkan ke dalam peti yang sudah rapat seperti itunya. Peti, kemudian Nabi Musa letakkan di peti, dan kemudian peti itu kemudian dihanyutkan ke mana? Fil yammi, di sebuah yam itu bisa berarti adalah laut atau sungai yang sangat besar. Sebagaimana yang saya sampaikan pada kesempatan yang lalu, al-yam itu adalah an-nahrul kabir, sungai besar. Sungai yang volume airnya itu banyak. Ya, sungai terbesar di dunia itu adalah mana? Amazon yang ada di Amerika Selatan. Itu volume airnya terbanyak. Tapi kalau sungai terpanjang itu adalah diukur dari panjangnya. Sungai apa? Nil. Ya, sungai terpanjang di dunia itu Nil. Kalau sungai terbesar di dunia Amazon. Karena apa? Volume sungai Amazon itu paling banyak. Ya, paling besar volumenya. Kemudian apa? Dan al-yam di sini juga artinya an-nahrul amik, sungai yang sangat dalam. Ya, sungai yang dalam, ya, jadi besar dan dalam. Tentu di sini tidak hanya sekedar besar, ya. Nil waktu itu adalah barangkali pada masa kejadian Nabi Musa, barangkali orang lebih tahu Nil daripada Amazon, apalagi Sungai Sambong. Mungkin orang nggak tahu, ya. sungai yang ada di kita, belum terkenal lah seperti itu, ya. Ya, jadi sungai Nil waktu itu sebagai peradaban kuno, kan. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian bisahil falyulkihil yammu bisahil, maka kelanjutannya adalah sungai itu nanti yang akan menghanyutkan, melemparkan peti itu, atau yang di dalamnya itu ada Nabi Musa, bisahil, pada tepiannya. Jadi nyangkut, nanti suatu saat pasti akan nyangkut di suatu tempat. Ya, namanya kita mungkin pernah lihat, mungkin ada sesuatu yang jatuh ke sungai, apalagi kalau itu besar, kan. Biasanya kan lama kelamaan ini derasnya air sungai, tapi suatu saat pasti ada nyangkutnya. Ya. Dan dia akan di tepian sungai. Sahil itu artinya tepi. Jadi tepian air sungai itu adalah namanya sahil. Makanya ada istilah lain untuk tepi laut itu adalah pantai, syati. Syati itu maksudnya apa? Ya, tepi laut, ya. Laut yang paling tepi itu disebut dengan pantai. Ada nama istilah sahil dan syati. Ada negara-negara sawahiliyah. Sawahiliyah itu adalah pesisir pantai barat Afrika. Ya, negara-negara Swahili itu bahasanya Swahili. Coba buka di Google, ada bahasa Swahili. Bahasa Swahili itu adalah bahasa penduduk yang ada di Afrika, tepian Afrika mana? Afrika Barat. Itu ada daerah Swahili, bahasanya Swahili. Jadi itu bahasa tepi, maksudnya sahil jamaknya as-sawahil. Jadi sahil itu adalah tepian. Nanti
sungai itu yang akan melemparkan peti yang berisi Nabi Musa itu di tepinya. Ya, ya'khudhu aduwwul li wa aduwwul lah, yang kelak nanti akan diambil oleh musuhku dan musuhnya Musa. Jadi di sini Allah ingin menegaskan bahwasanya nanti yang mengambil itu justru musuhnya. Siapa? Fir'aun. Ya. Musuhku kata Allah dan musuhnya dia Musa. Ini skenario Allah kan luar biasa ini ya. Justru ketika itu bayi yang selama ini dicari-cari nggak ketemu malah moro gitu kan. Malah datang gitu kan. Ya. Malah datang. Bahkan dalam kisah itu ibunda Nabi Musa itu menggunakan tali. Ya, ini tali supaya apa? Tahu di mana ini apa sampai mana, dan meminta kepada kakak perempuan Nabi Musa yang bernama Miriam ya untuk mengawasi ya, untuk mengawasi apa kemana peti yang berisi adiknya ini apa terhanyut di sungai Nil. Jadi Allah ingin menegaskan nanti akan diambil oleh siapa? Oleh musuhku dan musuhnya Musa. Ya, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni, dan telah aku anugerahkan, aku curahkan kepada engkau Musa mahabbatan minni, cinta dariku, mahabbah dariku. Ya. Jadi maksudnya apa jamaah? Allah mencurahkan cinta ya kepada Nabi Musa. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maksud dari alqaitu mahabbatan minni itu tidak hanya sekedar Allah kemudian mencintai sekedarnya kemudian makhluknya tidak cinta. Bagaimana mungkin ada orang dicintai Allah tapi tidak dicintai oleh makhluknya Allah? Teorinya seperti itu. Kalau ada makhluk dicintai Allah, berarti makhluk ini secara otomatis harusnya makhluk yang lain harus mencintai. Maksudnya apa? Disinilah nilai seorang nabi dan rasul, manusia pilihan Allah dari sekian banyak manusia yang ada. Misalkan dari miliaran manusia yang ada dalam sejarah peradaban manusia, itu Allah hanya memilih 24.000 nabi, 313-nya diantaranya adalah rasul. Coba dibandingkan 100 ribuan itu dibandingkan dengan miliaran manusia yang ada di bumi. Artinya itu orang-orang pilihan. Allah tidak sembarangan memilih orang-orang seperti itu. Ya kan? Bahkan sumpah Allah ya, mitsaqan ghalidha, sumpah yang paling berat, sumpah yang berat itu di dalam Al-Quran disebutkan mitsaqan ghalidha itu ada dua. Yang pertama adalah sumpah ketika Allah mengambil sumpah dari orang yang diangkat menjadi nabi. Itu sumpahnya berat, mitsaqan ghalidha. Yang kedua adalah mitsaqan ghalidha yang kedua ketika seorang suami mengambil sumpah untuk menerima istrinya. Dia mengambil wilayah yang tadinya milik ayahnya si istri, berpindah tangan ketika sudah zawajtuka, diterima qabiltu, maka saat itu juga wilayah kepemilikan si anak gadis itu yang tadinya milik mutlak milik orang tuanya secara otomatis pindah ke tangan suaminya gadis itu. Orang tua jadi nomor 2, suami nomor 1. Jadi kata mitsaqan ghalidha, sumpah yang sangat berat, itu adalah sumpahnya para nabi dan sumpahnya para suami. Nah ini. Jadi di sekian banyak manusia yang ada, Allah pilih ini orang-orang pilihan yang namanya siapa? Para nabi dan
rasul. Dan salah satu keistimewaan para nabi dan rasul itu adalah wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Ini ayat ini maksudnya adalah setiap orang yang melihat face, wajah ya, secara fisik dari para nabi itu orang pandangan pertama pasti jatuh hati. Ya, setiap orang yang melihat nabi dan rasul itu kesan pertama ini pasti menarik karena semua nabi itu ganteng. Ya, kalau di sini kayak siapa ganteng? Wah, jangan saya. Kayak Pak Amang ya, Pak Haji Amang. Jadi orangnya tinggi ya, terus ini. Jadi Nabi itu ganteng. Bahkan dalam sebuah sholawat pun disebutkan syair disebutkan apa di Al-Barzanji itu, man ra'a wajhaka yas'ad, siapa yang melihat wajahmu akan berbahagia. Jadi jamaah sekalian, meskipun para nabi dan rasul itu didustakan, tapi mereka itu meyakini bahwa secara fisik, secara akhlak nabi itu menarik perhatian orang yang diajak bicara. Makanya menjadi seorang pendakwah itu tidak hanya sekedar mungkin dia menguasai, kemudian dia pinter, tapi yang paling penting adalah influence, memberikan pengaruh kepada mad'unya, itu yang paling penting. Ya, jadi menjadi seorang pendakwah itu biasanya menariknya seorang pendakwah, ustadz dan lain sebagainya itu adalah faktor influence. Ya, influence itu apa? Pengaruh, memberikan pengaruh kepada mad'unya, itu penting. Ya, mungkin kalau masalah pinter, insyaallah pinter semuanya. Tapi ada yang most di sini influence. Siapa yang yang paling memberikan pengaruh kepada jamaah? Nah, ini biasanya mempunyai nilai lebih. Inilah yang dimiliki oleh para nabi, jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara akhlak, secara psikologis ini menarik. Artinya apa? Nabi Musa ketika masih bayi pun itu menarik. Jadi bayi Nabi itu bayi yang sempurna, bayi yang menarik. Ya kan? Jadi ketika Asiyah, istrinya Fir'aun melihat, itu langsung bahagia yang begitu luar biasa, belum pernah merasakan kebahagiaan yang sama. Ini anak kok menarik, kok seperti kalau dilihat dari warna kulitnya, matanya, ini seperti Bani Israel, bayinya ras Bani Israel. Ya memang Bani Israel itu kan, ya sesuai memang itu ras Bani Israel yang menarik itu kan. Jadi wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni, aku curahkan mahabbah dariku kepada engkau wahai Musa. Artinya apa? Dicintai Allah dan dicintai oleh manusia di sekitarnya. Jadi Nabi Musa itu menarik perhatian. Para nabi ini menarik. Ya. Tapi maaf jamaah sekalian rahimakumullah, saya pernah menjumpai ayat ini diamalkan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mahabbah, suka sama cewek, kemudian ini dibaca, kowe maca iki ping pira ping 1000 kok disebut ki jenenge iki, terus ki ini. Ya itu. Ada saya pernah dulu itu baca ayat itu buat apa? Wa alqaitu 'alaika mahabbatan ini disebulke di nama perempuan yang kau suka ini gitu kan. Permasalahannya bisa bekerja enggak? Ya ada bisa bekerja dengan bantuan jin, ini baca sampai 10.000 kali gimana itu? Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna 'ala aini, terus dibaca ini fulanah binti fulan. Itu ada amalan-amalan yang sing orang genah yang seperti itu ya, maksudnya seperti itu. Nah, ini tak boleh, itu tidak dibenarkan. Ya, jadi ini ayat ini lebih kepada Allah ingin menyampaikan, wahai Musa, aku curahkan kepadamu mahabbah dariku.
Karena kau sudah mendapatkan mahabbah dariku, maka tentunya mendapatkan mahabbah cinta dari Tuhan semesta alam itu saja sudah didapat, apalagi mahabbah makhluknya sang pencipta alam. Jadi cuman manusia pada gengsi aja. Makanya salah satu melihat orang alim, orang soleh itu dilihat saja sudah mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ciri-ciri orang yang soleh, orang yang alim. Jadi dilihat saja, dipandang sudah mengenakan. Coba bandingkan dengan orang yang maaf, mbah umpamanya. Orang yang dipanggil dengan sebutan apa? Mbah, bukan simbah ya, tapi mbah. Si-nya nggak ada, mbah. Kalau konotasi simbah itu masih bagus, itu kakek, nenek. Tapi kalau mbah itu biasanya orangnya misterius, cok guyu, cok ora guyu bis setengah nyengir dodol, ya mbah itu kan, akhirnya jadi mbah buh dengan seperti itu, ya, karena dia nggak jelas itu ilmunya seperti ini, ya karena mencampur amalan-amalan yang ini, ya jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi coba kita lihat para dukun, para penyihir, orang yang gila dunia, itu akan mempunyai face-nya, itu akan secara otomatis akan membentuk ahli maksiat, orang yang nggak pernah wudhu akan terbentuk. Maka disinilah bagaimana orang-orang seperti itu kok dipercaya misalkan untuk menjadi sebagai sandaran untuk dia dapat nasihat, untuk minta petunjuk, ya. Padahal ada Nabi kita mewariskan ilmu-ilmunya kepada para ulama yang saleh, yang alim. Harusnya seperti itu yang kita ambil dari mereka. Artinya tidak kepada orang-orang yang jelas orang yang tidak jelas sanad keilmuan atau bagaimana amalannya. Ya. Jadi ada yang menyalahgunakan ayat ini, Bapak Ibu sekalian. Jujur saya katakan, saya punya pengalaman dengan ada itu ya, fulan bin fulan, dia, kamu itu buat apa itu? Wa alqaitu alaika mahabbatan minni, itu untuk amalan untuk jaran goyang dan semar mesem seorang perempuan, itu ada, itu benar, betul itu ada. Itu mempermainkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni adalah ketika Allah menganugerahkan cinta kepada Nabi Musa, supaya apa? Supaya makhluk-makhluknya itu menyukainya, artinya mencintai Nabi Musa. Ya, intinya para nabi itu seperti ini. Ada istilah love at first sight, cinta pada pandangan pertama. Itu para nabi dan rasul itu adalah pribadi yang sangat menarik kepada manusia pada umumnya. Ya, jadi yang melihat Nabi, Rasul, kesan pertama itu akan menarik. Cuman permasalahannya adalah selanjutnya apakah orang itu mau menerima risalah yang dibawa ataukah dia tidak. Seperti itu. Permasalahannya di situ. Ya. Jadi para nabi itu menarik perhatian umatnya. Dia punya pengaruh, influence yang luar biasa. Jamaah sekalian rahimakumullah, walitusna'a ala aini, dan supaya kau dibesarkan, dididik. Sona'a yasna'u itu artinya adalah secara harfiah, ya, secara etimologis itu artinya membuat, membikin. Itu sona'a yasna'. Makanya bahasa Arabnya pabrik itu masna', tempat untuk membikin, memproduksi. Ya, sina'ah ini produk, ya kan? Kalau Bapak Ibu buka ini ada makanan yang ada tulisan Arabnya, itu kan bisa ada suni'a, maksudnya apa? Dibuat. Fi Indonesia, berarti dibuat, made in-nya
Indonesia, suni'a fil Yaban, dibuatnya di Jepang, seperti itu. Jadi artinya ini produk walitusna'a ala aini, supaya engkau dibuat, maksudnya apa? Dibuat di sini dibesarkan, dididik, dirawat, ala aini, atas pengawasanku. Ya. Maksudnya jamaah di sini atas pengawasanku adalah ai liturabba wa tughadda bimar'iyyin minni. Engkau wahai Musa dididik, diberi makanan melalui pengawasanku, kata Allah. Jadi Allah akan mengawasi itu. Karena apa? Yang mengambil itu adalah musuhnya. Dan yang pertama kali mengambil itu, melihat itu adalah justru dalam riwayat itu dayang-dayangnya Fir'aun. Melihat ada tersangkut itu peti, kemudian diambil, penasaran, kepo. Coba kalau kita di kali tiba-tiba nemu peti mamanya, itu mau kita ini kepo nggak kita? Isinya opo dong itu kan, ya kan? Pasti kepo kita ini. Kepo itu penasaran Pak. ya, kita diambil tuh. Ya, peti kira-kira ini isinya apa? Ya. Nah, ternyata dibuka, ketika dibuka, kata dayang-dayang nih jangan-jangan ini apa namanya? Zaman dulu belum ada bom, Pak, ya. Zaman dulu belum ada bom. Jadi orang nggak takut ini dalamnya apa? Bom. Jadi waktu itu memastikan, dayang-dayang ini memastikan, ketika dibuka memastikan isinya apa dulu. Ketika dibuka ternyata adalah bayi yang sangat ganteng lah ya. Bayi yang kalau bahasa sekarang, bahasa gaulnya bayi gemoy, ya, bayi yang menggemaskan seperti itu ya. Itu jadi artinya ini bayi ganteng, masya Allah luar biasa ini karena bayinya Nabi Musa. Ya, kemudian ditutup lagi sebagaimana asalnya, biar nggak kelihatan ini segel telah terbuka. Khawatir nanti dilaporkan kepada Asia, istrinya Fir'aun. Ketika dibuka ternyata Asia ini langsung berbinar, hatinya langsung senang, langsung jatuh hati. Bayangkan, bayinya saja membuat orang seperti permaisurinya Fir'aun ini jatuh hati. Biasanya Pak, maaf kita berbicara. Ada bayi mungkin yang menarik perhatian orang, ada bayi yang biasa-biasa saja, tanpa kita terlepas ya, kita artinya tidak membedakan orang. Artinya gini, ada orang yang menarik perhatian dari kesan pertama, anak kecil, ya anak isopo sih, kadang. Ya, pasti kita ini kok anaknya cantik, ganteng, itu kita. Ada juga mungkin bayi kita melihat pada umumnya bayi biasa, tidak ada kesan yang tersendiri enggak. Tapi ada bayi yang mungkin masya Allah kan, kita melihat bayi yang ganteng, yang ini kan kita pasti ada. Apalagi kalau yang menilai jurinya itu adalah sekelas Asia permaisuri, dia pasti nggak sembarangan melihat, wah ini bayi bagus nih. Kalau jurinya orang biasa mungkin wah komen bayi yang penting lemung ya, yang penting guyunan, itu kan. Tapi ini yang menilai itu Asia Pak, ya, ini yang menilai Asia. Jadi ini tentu kualifikasinya itu nggak main-main. Ya, kualifikasi bayi yang menarik perhatian permaisuri raja itu nggak main-main. Kenapa? Ya karena ini Pak, tinggi dia, dia ini seleranya itu tinggi. Orang kaya pastilah selera itu tinggi. Laki-laki karena duitnya banyak pasti akan dia punya selera wanita itu yang tinggi, wah yang cantik misalkan. Biar kata lelaki dia itu tidak ganteng, tapi karena duitnya banyak, itu dia pasti akan menarik, artinya dia akan tahu ini wanita yang saya poingin ya harus seperti ini. Karena wanita itu dipilih, yang memilih laki-laki. Tapi kalau umpamanya laki-laki wis biasa, orang pati ganteng misalkan, ya kemudian duit nggak punya, itu kan pinter enggak misalkan kan, pasti kan nggak mungkin dia akan standar tinggi kan, seperti itu. Coba bayangkan di sini Asia langsung jatuh hati kepada
bayi Nabi Musa. Coba kalau seandainya yang ditemu misalkan bayinya Dajjal umpamanya. Misalkan yang ditemu kok bayi Dajjal ini, wah ini bayinya sapa iki? Iya kan? Pastilah ini Asia itu jangan gowo moloi ya. kalau kita kata orang Batang ini ojolah aja enggak itu. Ini enggak, ini bayi menarik rupawan bayinya. Maka Asia kemudian mengatakan qurratu ainil li walak. Dia bilang kepada suaminya Firaun, qurratu ainil li walak. Mudah-mudahan anak ini bisa menjadi penyenang mata, qurratu ain, penyejuk mata yang saya sampaikan dulu kan. Kalau orang Melayu itu kan kalau nyebut anak itu kan cahaya mata itu kan. Sebagai cahaya mata dan hatiku dan juga dirimu wahai Firaun. Qurratu ainil li walak. La taqtuluh, jangan kau bunuh. Karena Firaun ketika melihat bayi itu bawaannya, wah ini bayi laki-laki ini, jangan-jangan ini bayi Bani Israel, karena melihat rasnya adalah ras Bani Israel. Dia tahu. Coba kita kalau dikasih bayinya misalkan kok putih, rambutnya pirang, kita pasti nebak, oh ini bayi Amerika kayak Londo kayak kan. Ada bayi kemudian sipit matanya ini kuning ini kan, wah ini bayi Cina ini kan itu kan. Ini bayi warna hitam, oh ini bayi Afrika dengan kita, ya kan, kayak gitu kan kita bisa menebak ini bayi. Ini kan pasti ya, Fir'aun tahu ini sepertinya kok bayi Bani Israel. Fir'aun udah mau bunuh aja waktu itu, tapi dicegah. Dia mau perintahkan kepada Al-Gujunya untuk apa? Untuk membunuh itu. Jadi Fir'aun nggak sendiri dia yang bunuh, tapi dia perintahkan, ini kalian pasukanku ini bunuh bayi ini. Tapi Asiyah yang kemudian mencegah, la taqtuluh, jangan kalian bunuh bayi ini. Asa ayyan fa'ana au nattakhidahu walada. Bisa jadi bayi ini akan bermanfaat bagi kami, bagi kita. Au nattakhidahu walada, atau kita jadikan saja dia sebagai anak. Dia minta kepada Fir'aun, bisa jadi wahai suamiku, bayi ini akan bermanfaat untuk kita bangsa Mesir, khususnya kita sebagai keluarga, dan bisa jadi kita menjadikan anak ini adalah kita angkat saja dia sebagai anak. Waktu itu Fir'aun melihat ya, dalam riwayat itu wajahnya Nabi Musa menatap Fir'aun itu seperti tatapan yang tidak suka, sampai Fir'aun itu yakin ini jangan-jangan bayinya ini. Jadi bayi saja udah menatap Fir'aun dengan tatapan yang beda. Ya. Ya, ada bayi Pak, ini kisah ini untuk ini aja, untuk refresh saja ya. Ada anak kecil, walau sama orang itu, wah dia ketawa ketiwi ini kan. Giliran saya datang, saya mau guyonin tuh bayinya malah nangis gitu kan. Itu. Terus akhirnya ada orang bilang, "Kowe apa namanya? Iki anakmu berarti sing nganu ki, mosok ada bilang mosok karo Satferi kok wedi." Itu berarti bayimu sing kudu didongake kan. Mosok karo kaya ora wedi iki wedi. Dia bilang itu. Ya, ini guyon-guyonan aja. Jadi intinya gini Bapak Ibu sekalian. Dia menarik perhatian. Fir'aun dilihat oleh Nabi Musa waktu bayi itu dengan tatapan yang tidak suka. Jadi ditatap ini Fir'aun ini. Jadi kayak pandeng-pandengan seperti itu. Ya, sehingga Fir'aun itu semakin yakin nih jangan-jangan ini anak ini yang ini. Nah, jamaah sekalian, dalam sebuah riwayat ya disebutkan bahwa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya Fir'aun itu mau mengakui, mau berucap, ya udahlah kita angkat dia sebagai anak, mbok menowo ya, seandainya saja nanti dia bermanfaat untuk kita. Seandainya saja Fir'aun mengucap kalimat seperti itu, sungguh hidayah Allah akan mendatangi Fir'aun. Jadi apa? Lembutkan hatinya saja sedikit saja untuk menerima Musa saja, pasti Allah akan memberikan hidayah. Tapi apa yang terjadi? Musa dididik karena Asia, keinginan Asia, dan karena Fir'aun ini terpaksa.
Jadi Firaun ini nggak pernah apa namanya memuja ini. Dia nggak sayang kepada Musa. Suatu ketika Nabi Musa ini sudah ya mulai tumbuh, bisa dipangku. Kalau bayi kan belum bisa dipangku duduknya. Ini Firaun itu sedang memangku Musa. Kemudian memang ada riwayat yang menyebutkan jenggotnya Firaun ini kemudian ditarik. Ya, sampai tariknya itu kuat sampai ke tanah seperti itu. Sehingga Firaun yakin bunuh ini anak ini. Ya, seperti itu kan. Itu memang ada riwayat seperti itu. Sehingga meyakinkan, memantapkan hati Firaun kalau jangan-jangan ini memang betul itu adalah nabi yang keturunan dari Bani Israel. Jadi para ahli nujumnya Firaun ini memberikan satu peringatan kepada Firaun, kelak nanti akan datang bayi keturunan dari Ibrahim. Ya, maksudnya Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub itu Israel, Bani Israel yang akan memerintah daerah ini. Artinya memerintah di sini. Akan menjadi pemimpin. Nah, karena Firaun waktu itu adalah pemimpinnya, maka dia khawatir. Maka sejak itu dia membunuh bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel. Tetapi Masya Allah, dari sekian banyak bayi yang dibunuh, ternyata ada yang diselamatkan, yaitu bayinya Nabi Musa alaihissalam. Walitusna'a ala aini, dan supaya engkau dididik, dirawat, diberikan makanan karena di atas perhatian dariku. Jadi kata sona'a itu artinya adalah merawat, mendidik. Seperti ada orang Arab ketika mengatakan sona'a rajulu jariyatahu. Laki-laki itu mendidik istrinya atau mendidik budaknya. Jadi mendidik istrinya dengan pendidikan yang baik. Atau dia mendidik anak perempuannya dengan pendidikan yang baik. Kenapa? Kalau ada seorang ayah menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak soleh, laki-laki fasik, itu sama saja dia memutus tali silaturahim dengan anaknya sendiri. Nabi bersabda, man zawwaja karimatahu min fasikin faqad qata'a rahimah. Barang siapa laki-laki, seorang ayah yang menikahkan anak gadisnya, kemuliaannya, karimah itu mulia, gadisnya yang mulia, maksudnya anak perempuannya, dengan lelaki yang fasik, maka sama saja dia telah memutuskan hubungan silaturahimnya. Kenapa? Bojone fasik, mantunya fasik, tidak soleh. Tentu anaknya itu bisa jadi terpengaruh dengan sifat-sifat kefasikan dari suaminya. Bisa jadi karena pekerjaannya tidak halal, makanannya, sehingga mengakibatkan anak ini jare wong Batang ora gemati maneh karo wong tuane. Seperti itu. Kenapa? Karena menikah dengan lelaki yang tidak soleh, sama saja memutuskan hubungan silaturahim. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.